Ini penjelasan Ganjar. Bilang saya mendukung Ganjar jadi presiden Palestina. Satu pihak yang bertanggung jawab atas gagalnya digelar Piala Dunia di Indonesia. Anda merasa bersalah tidak, Mas? Siapalah Ganjar ini sebenarnya? Saya tidak ikut tanda tangan apapun. Terus kemudian saya sebagai Gubernur Jawa Tengah yang penyelenggaraannya salah satunya ada di Solo. Namun saya betul-betul bisa memahami, Mbak, bagaimana perasaan adik-adik kita di U20 dan para supporter bola tentu saja. Dalam konteks ini saya mau minta maaf sama mereka. Tetap semangat, tetap maju terus, ya. Dan tentu saja mungkin itu diasosiasikan kami bisa andil sedikit atau banyak atas tidak terjadinya penyelenggaraan ini. Namun tentu saja dalam konteks lain kami punya sikap yang harus saya sampaikan pada publik. Maka untuk adik-adik, minta maaf, terus berlatih. Meminta maaf untuk timnas U20 itu meminta maaf dalam konteks apa, Mas? Dia tidak bisa bermain. Apakah ada unsur rasa sedikit tanggung jawab atau banyak rasa tanggung jawab karena publik menilai ini karena statement yang Mas Ganjar keluarkan? Kalau saya bisa membuat statement dan menggagalkan pekerjaan sebesar ini, memangnya otoritasnya ada di mana? Saya kira kalau keputusan itu ada di FIFA dan kemudian mereka komunikasinya dengan PSSI, tentulah mereka sudah akan menyiapkan segala sesuatunya. Maka di dalam pernyataan saya itu sebagai kader partai, ya, saya menyampaikan cerita bagaimana kesejarahannya, bagaimana kemudian potensi-potensi yang kemungkinan bisa merugikan kita, itu. Maka kami dorong agar U20 bisa berjalan, bisa terselenggara, ya, tanpa Israel. Lalu bagaimana? Silahkan pemerintah membuat terobosan-terobosan, bernegosiasi kayak lobby kayak begitu ya, agar kemudian tetap bisa terselenggara. Jadi kami juga ingin terselenggara gitu. Jadi tujuannya tidak pernah untuk membuat tidak jadi tuan rumah Indonesia? No, tidak. Jadi kami ingin ini sukses, tapi saya punya tanggung jawab moral konstitusional kepartean bahwa ada misi yang mesti kita bawa terkait dengan relasi kita dengan Israel. Hanya itu aja. Saya ingin mengutip pernyataan Anda, Mas Ganjar. Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama tanpa kehadiran Israel. Ya. Terobosan seperti apa yang Mas Ganjar harapkan? Ada banyak yang kita pikirkan pada saat itu. Umpama, co-host. Kalau kita co-host dengan negara yang lain, tetangga kita umpama, itu juga bisa kita lakukan kok. Memang butuh well prepare. Ini yang mesti disiapkan. Ada juga upaya-upaya dari Kemlu waktu itu, kalau tidak salah. Pernah diupayakan bagaimana agar ini bisa berjalan. Umpama, kemudian tanpa lagu kebangsaan, tanpa bendera, macam-macam. Meskipun belum tentu kita bisa sepakat soal itu. Tapi upaya ini yang kemudian kita mintakan untuk dilakukan terobosan. Atau cara lain yang kita tidak tahu apapun yang bisa dilakukan. Pasti pemerintah punya pada soal itu, karena saya lihat Bu Menlu, Menteri Menpora Interim, terus kemudian Ketua PSSI, mereka kan punya punya effort, dan sudah diperintah oleh Pak Presiden untuk melakukan upaya itu juga. Dan kalau tidak salah, cerita soal ketidaksetujuan dan sebagainya itu saya baca di media sekitar tanggal 11 Maret kalau tidak salah, itu akan diambil oleh Kemlu. Berarti sudah ada dong upaya-upaya itu dan indikasi-indikasi itu. Tapi realistis, apa output yang ketika itu Mas Ganjar bayangkan memang akan bisa didapatkan begitu ketika statement itu dikeluarkan, ketika berbagai penolakan itu juga muncul? Output untuk ya. Jadi memang apakah berharap FIFA dengan sendirinya akan menerima lobby-lobby yang dilakukan Indonesia dengan permintaan yang sebagian pihak menilai itu permintaan yang rasanya, apalagi kalau kemudian kita menilai FIFA standar ganda, rasanya sulit tuh lobby-lobby itu dilakukan, apalagi pada saat injury time. Iya. Jadi realistis apa yang diharapkan sebetulnya? Saya percaya, karena waktu itu saya tahu Ketua PSSI yang juga Menteri BUMN, Pak Erik ini kan dekat sekali. Jadi bisalah argumentasi itu disampaikan. Betul-betul disampaikan. Kan semuanya tidak tahu, Mbak. Pada saat kita bidding pada awal 2019, saya kira ya, awalnya di 2019 waktu itu, kan kita tidak pernah berpikir akan masuknya Israel sebagai salah satu peserta yang lolos para kualifikasi kan.
Itu aja sebenarnya. Dan informasi itulah yang kemudian publik tidak mendapatkan lebih banyak lagi. Informasi soal Israel menjadi peserta itu 9 bulan yang lalu, tetapi berbagai penolakan dan upaya-upaya lobby itu tampaknya baru dilakukan setelah penolakan itu disampaikan oleh kader PDI Perjuangan Iwayan Koster dan juga Ganjar Pranowo pada saat injury time, Mas. Ya sebenarnya pada saat awal penolakan tidak dari itu aja dong. Ada banyak sekali yang melakukan penolakan. Ya. Nah partai kami kan punya sikap. Pasti partai kami sudah bernegosiasi. Sudah bernegosiasi dengan pemerintah, dengan PSSI. Sudah pasti itu. Dan saya kira ada beberapa media yang sudah mengcover cerita itu. Anda tahu juga persis, Mas, bahwa sebetulnya penolakan itu sudah disampaikan jauh-jauh hari sebelum itu muncul dalam bentuk surat resmi oleh Gubernur Bali dan juga oleh statement Anda, Mas Ganjar? Sebagai anggota partai tahu dong. Maka saya tidak ikut-ikut. Tapi ketika kemudian rasanya tidak ada progres, maka nambah-nambahnya sebagai bondingnya partai, kader partai kemudian semua bersuara. Jadi ya, ini perintah partai. Kami sepakat, kami punya pemikiran yang sama dan kami harus berstatement bersama. Ini perintah Ibu Mega. Saya tidak pernah bertemu Ibu Mega pada soal ini, tapi rasa-rasanya kalau saya mengikuti dari media, bagaimana Sekjen juga menyampaikan, saya kira kita punya persamaan keputusan dan pemikiran pada soal ini. Bu Mega pernah menghubungi Anda langsung meminta Anda menyampaikan sikap secara tegas? Tidak. Informasi yang kemudian juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Pak Utut, bahwa ia dipanggil oleh Bu Mega, kemudian diminta oleh Bu Mega untuk menyampaikan penolakan itu ke Ketua PSSI dan juga ke Menko Pak Muhadjir. Ya, saya tidak tahu sampai sedetail itu yang saya katakan di awal tadi, pasti dengan sikap PDI Perjuangan terhadap Palestina, terhadap Israel, partai pasti melakukan upaya itu. Karena kita punya kepanjangan tangan yang ada di parlemen. Kita ada yang di eksekutif. Pasti komunikasi itu sudah lama dilakukan. Apakah kemudian mendapatkan respon dengan baik? Nah itulah sepertinya kejadian ini harus terjadi. Statement-statement harus terjadi. Kalau bukan statement dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo, menurut Anda akan seheboh ini tidak, Mas? Ya, dilihat aja di media. Anda menyesal mengeluarkan statement itu, Mas? Tidak.